Gimana kalau tiba-tiba dunia berubah jadi neraka penuh zombie? Pernah kepikir nggak gimana rasanya hidup di dunia yang berubah jadi medan perang zombie dalam sekejap? Nggak ada tempat aman, orang-orang panik, dan kamu harus bertahan hidup. Beberapa film ini bukan cuma serem, tapi juga bikin kita mikir, kalau kejadian ini beneran terjadi, apa kita bisa selamat? Tahu nggak sih, film zombie itu selalu mencerminkan ketakutan manusia di dunia nyata. Mulai dari eksperimen sains yang gagal, wabah penyakit, sampai teori konspirasi. Dan menariknya, setiap negara punya gaya unik dalam membuat film zombie. Indonesia menghadirkan survival yang lebih realistis, Korea penuh drama emosional, dan Spanyol bikin kita tegang dari awal sampai akhir. Tanpa spoiler besar, kita mulai dari serial zombie terbaru dari Indonesia yang mungkin bikin kita berpikir, gimana kalau zombie benar-benar ada di negara kita? Zona Merah adalah serial televisi Indonesia yang tayang perdana pada 8 November 2024 di Video. Film zombie dari Indonesia ini punya konsep yang beda. Berlatar di kota kecil Rimbalaya, kisahnya mengikuti Maya, seorang pekerja pabrik kayu yang mencari adiknya, Adi, yang tiba-tiba menghilang. Dalam pencariannya, dia bertemu dengan Risang, seorang jurnalis yang sedang menyelidiki konspirasi gelap di kota itu. Mereka menemukan bahwa pusat rehabilitasi di Rimbalaya menyembunyikan rahasia mengerikan, sebuah eksperimen yang menyebabkan wabah mayit hidup menyebar. Kota yang tadinya damai berubah menjadi zona merah yang penuh bahaya. Yang bikin film ini menarik adalah bagaimana elemen survivalnya terasa lebih dekat dengan realitas kita. Nggak ada senjata canggih atau laboratorium super modern, hanya orang-orang biasa yang mencoba bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Film dimulai dengan Claire Redfield, Kaya Scodelario, kembali ke Raccoon City, kota tempat ia dibesarkan. Bersama dengan saudaranya Chris Redfield, Robbie Amell, Claire menerima informasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kota tersebut, yang terkait dengan Umbrella Corporation, sebuah perusahaan farmasi besar yang mengembangkan virus yang bisa mengubah manusia menjadi zombie. Kota ini telah lama disembunyikan dari dunia luar, dan kini mulai terungkap kebenaran gelap di balik eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Umbrella. Claire dan Chris bekerja sama untuk mengungkap konspirasi yang ada di balik wabah tersebut. Mereka bertemu dengan beberapa tokoh utama lainnya, seperti Leon S. Kennedy, Avan Jogia, dan Jill Valentine, Hannah John Kamen, yang juga terperangkap di kota yang penuh dengan zombie. Bersama-sama, mereka berusaha melarikan diri dan bertahan hidup. Namun mereka dihadapkan pada rintangan yang semakin berat ketika penyebaran virus semakin luas dan Umbrella berusaha menutupi kejahatannya. Pada akhirnya, kelompok ini berusaha menemukan cara untuk menghentikan penyebaran virus dan menyelamatkan diri dari kehancuran yang telah ditentukan. Yang bikin seru, film ini lebih setia pada versi gamenya dibandingkan adaptasi sebelumnya. Atmosfer horor klasik dan survivalnya lebih terasa, apalagi dengan setting kota yang sudah nyaris mati. Beralih ke Spanyol, kita punya Apocalypse Z, The Beginning of the End, yang dirilis pada tahun 2024. Film ini disutradarai oleh Carlos Torrens dan dibintangi oleh Francisco Ortiz. Cerita film ini mengikuti Manel, seorang pengacara dan pemilik perusahaan energi surya yang hidup menyendiri setelah kehilangan istrinya dalam kecelakaan mobil. Setahun kemudian, wabah virus TSJ yang mengubah manusia menjadi zombie mulai menyebar di seluruh Eropa. Manel awalnya mengabaikan situasi ini, tetapi ketika keluarganya dievakuasi ke Kepulauan Canary dan komunikasi terputus, dia memutuskan untuk mencari mereka. Yang bikin film ini terasa beda adalah bagaimana dunia di dalamnya terasa begitu nyata, dengan ketegangan yang terus meningkat seiring perjalanan Manel yang makin berbahaya. Dari Korea Selatan, ada serial All of Us Are Dead yang tayang pada tahun 2022. Serial ini berpusat pada sebuah sekolah menengah di kota Yosan yang tiba-tiba menjadi pusat penyebaran virus misterius. Seorang guru sains tanpa sengaja menciptakan wabah yang mengubah para murid menjadi zombie, membuat siswa-siswa yang masih hidup harus bertahan di dalam gedung sekolah yang terkunci tanpa bantuan dari dunia luar. Yang bikin menarik, serial ini gak hanya menampilkan adegan aksi dan ketegangan khas film zombie, tapi juga konflik emosional dan sosial yang bikin kita mikir. Dalam situasi darurat, manusia bisa berubah menjadi lebih berbahaya daripada zombie itu sendiri. Terakhir, ada Esan Zombie dari Thailand. Film ini punya pendekatan unik dengan memadukan horor zombie dan komedi khas Thailand. Ceritanya mengikuti sekelompok warga desa yang tiba-tiba harus menghadapi wabah zombie yang menyerang komunitas mereka. Menariknya, film ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga menyelipkan banyak momen kocak yang bikin kita ketawa di tengah ketegangan. Dan meskipun ada unsur komedi, film ini tetap punya beberapa adegan yang cukup menegangkan. Khas gaya film Thailand yang suka mencampurkan genre. Jadi, dari semua film dan serial zombie yang kita bahas tadi, mana yang paling bikin kamu penasaran? Kalau kamu suka cerita bertahan hidup dengan latar lokal, Zona Merah dari Indonesia wajib masuk watchlist. Kalau kamu ingin melihat adaptasi terbaru dari game klasik Resident Evil, Welcome to Raccoon City bisa jadi pilihan. Kalau kamu tertarik dengan cerita perjuangan pribadi di tengah wabah, Apocalypse Z,
The Beginning of the End dari Spanyol bakal bikin kamu terpikat. Dan kalau kamu suka drama survival dengan latar sekolah, All of Us Are Dead dari Korea Selatan nggak boleh dilewatkan. Film-film ini bukan cuma tentang zombie, tapi juga tentang bagaimana manusia bertahan dalam kondisi ekstrim. Kalau kamu suka film dengan ketegangan yang nggak biasa, semuanya wajib banget ada di watchlist kamu. Seru banget ngobrolin film ini. Dan kalau kamu sudah sampai di bagian ini, berarti selera film kita sama, karena aku selalu membahas film-film yang menarik buat kamu. Film zombie mana nih yang udah pernah kamu tonton, atau yang belum kamu tonton yang masih bikin kamu penasaran? Drop your thoughts in the comments. Makanya, kalau kamu ingin terus menemukan film-film terbaik, kamu tahu harus melakukan apa, kan?